Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apa kabar ayah bunda? Semoga anak-anak dan ayah bunda di rumah senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang uswah hasanah yang kita nantikan syafaatnya kelak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya etika ketika makan dan minum, etika menggunakan toilet, dan etika berpakaian. Sebelum mulai materi, perlu Bu Guru sampaikan tentang apa itu etika. Etika berhubungan atau berkaitan dengan tata cara serta adat kebiasaan yang melekat pada kodrat manusia yang sangat terkait dengan arti baik dan buruk suatu perilaku, tingkah laku, atau perbuatan manusia. Etika berkaitan erat dengan norma kesopanan atau bagaimana cara kita menghargai diri sendiri, orang lain, dan segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Mari kita mulai materi yang pertama, yaitu etika makan dan minum. Etika makan dan minum yang pertama adalah makan dan minum yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang umat Islam mengkonsumsi sesuatu yang haram karena banyak sekali mudarat yang didapatkan dari sesuatu yang haram. Kedua, mencuci kedua tangan. Adab makan dan minum dalam Islam selanjutnya ialah membiasakan mencuci kedua tangan sebelum dan sesudah makan. Meski terdengar sederhana, namun ini menjadi hal yang wajib, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Bayangkan bahwa Islam telah mengajarkan untuk mencuci tangan sejak ribuan tahun silam, sebelum orang modern menyadari pentingnya cuci tangan agar terhindar dari penyakit. Hal ini pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha berikut ini. Ketiga, berdoa sebelum makan dan minum. Berdoa sebelum makan dan minum merupakan bentuk syukur atas berkah dan nikmat berupa makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memohonkan ampun agar dimudahkan rezeki yang baru dan supaya terhindar dari siksa neraka. Keempat, menggunakan tangan kanan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk makan dan minum menggunakan tangan kanan. Kelima, tidak mencela makanan. Adab makan dan minum dalam Islam menyangkut dalam beberapa aspek, termasuk menjaga hubungan silaturahmi antar sesama manusia dan menghargai berkah dari Tuhan. Mencela makanan sama saja tidak menghormati rezeki dan tidak hormat pada orang di sekeliling. Meskipun makanan atau minuman yang dihidangkan itu kurang disukai, maka sangat dianjurkan untuk tidak mencelanya. Sampaikanlah alasan yang baik dan tidak menyinggung. 6. Tidak mubadzir. Agama Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan kegiatan yang sia-sia atau mubazir. Salah satunya dengan makanan dan minuman. Bahkan Allah sangat melaknat orang-orang yang berlebihan dalam melakukan segala sesuatu, baik dari cara berpakaian hingga dalam hal makanan dan minuman. Kita dianjurkan untuk makan secukupnya dan tidak rakus, tidak perlu mengambil porsi melebihi kemampuan perut dan membuat kekenyangan atau tidak habis termakan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Ketujuh, segera makan hidangan yang telah disiapkan. Terakhir, akhiri makan dan minum dengan berdoa. Selain dibuka dengan doa, tutuplah prosesi makan kita juga dengan berdoa, sebagai bentuk mengucap syukur atas makanan yang telah disantap. Berlanjut ke materi yang kedua, yaitu etika menggunakan toilet. Salah satu aktivitas yang sering dilakukan adalah
keluar masuk kamar mandi, entah itu hanya untuk sekedar cuci tangan ataupun untuk mandi. Berikut merupakan etika menggunakan toilet. Yang pertama, mengantri. Hal ini dilakukan jika kita menggunakan toilet umum. Kedua, berdoalah sebelum memasuki kamar mandi. Ketiga, mendahulukan kaki kiri saat memasuki kamar mandi dan mendahulukan kaki kanan saat keluar kamar mandi. Sebaik-baiknya melangkah memang didahului dengan kaki sebelah kanan, tapi lain halnya dengan langkah saat memasuki kamar mandi. Kita dianjurkan untuk menggunakan kaki kiri saat memasuki kamar mandi. Hal ini dikarenakan kamar mandi merupakan salah satu tempat yang kotor, sehingga diawali dengan kaki kiri yang biasa melambangkan kekotoran. Sementara pada saat kita keluar kamar mandi dianjurkan melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu, karena ketika kita keluar dari kamar mandi, kita sudah dalam keadaan yang bersih. Keempat, mengetuk dan mengunci pintu. Hal ini perlu dilakukan demi keamanan dan kenyamanan saat menggunakan kamar mandi, terutama jika menggunakan toilet umum. Kelima, jangan berdiam diri terlalu lama di kamar mandi. Kamar mandi merupakan salah satu tempat yang kotor. Untuk itu, Islam mengajarkan agar kita sesegera mungkin keluar dari kamar mandi. Keenam, pada saat di kamar mandi, diharuskan untuk diam dan jangan bersuara. Seringkali pada saat di kamar mandi terkadang dibarengi dengan bernyanyi, padahal hal ini dilarang dalam ajaran Islam. Bahkan sekalipun ada seseorang yang mengucapkan salam, kita dianjurkan untuk diam dan tidak mengeluarkan kata sedikit pun. Ketujuh, jangan lupa menyiram toilet sebelum dan setelah selesai digunakan. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan menggunakan toilet. Kedelapan, jangan membuang sampah di dalam kamar mandi atau kloset, tapi buanglah sampah pada tempat sampah. Terakhir, berdoalah ketika keluar dari kamar mandi. Nah, itu tadi etika menggunakan toilet. Kita lanjutkan materi yang terakhir, yaitu etika berpakaian. Sudah sewajarnya seseorang itu memakai pakaian yang sesuai, karena pakaian sopan dan menutup aurat adalah cermin dari seorang muslim yang sebenarnya. Islam tidak menetapkan bentuk atau warna pakaian untuk dipakai, baik ketika beribadah atau di luar ibadah. Islam hanya menetapkan bahwa pakaian itu mestilah bersih, menutup aurat, sopan, dan sesuai dengan akhlak seorang muslim. Berikut ini beberapa etika berpakaian secara umum. Yang pertama, pakailah pakaian yang menutupi aurat atau rapi dan sopan. Jika anak-anak bersekolah, maka anak-anak juga harus menaati aturan berseragam di sekolah dengan memasang atribut sekolah, memakai ikat pinggang, dan memakai sepatu dengan rapi. Kedua, pakailah pakaian yang tidak transparan atau menerawang. Ketiga, pakailah pakaian yang tidak ketat. Keempat, berpakaianlah dengan tidak menyerupai lawan jenis. Untuk anak laki-laki, jangan berdandan atau berpakaian seperti anak perempuan, dan juga sebaliknya. Kelima, berpakaianlah sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya, jangan menggunakan seragam sekolah untuk bermain di luar rumah. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk mengawali dan mengakhiri segala sesuatu yang kita kerjakan dengan doa. Terakhir, Bu Guru juga mengingatkan anak-anak dan keluarga di rumah untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan cara melaksanakan 5M. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.